malah dipangkas itu? Kalau pertimbangan Mas Didi, kenapa Mas? Kalau saya lebih seneng kayak gini Mas, metode ini. Karena kalau model alasannya itu kenapa Mas? Sudah pupuk kompos, tapi masih ditambahkan menggunakan M21 itu tujuan atau alasan dari Mas Didi itu apa Mas? karena pupuk kompos itu kita nggak tahu proses pembuatannya. Jadi apakah itu benar-benar jadi atau belum itu kan kita nggak tahu. Makanya saya punya ide sendiri memakai M21 biar pupuk itu benar-benar jadi gitu loh. Alhamdulillah terbukti. Iya. Dan itu Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi di channel Mitra Bertani TV. Ini adalah lanjutan dari video kami yang pertama. Buat teman-teman yang belum menonton video tersebut, silahkan tonton terlebih dahulu karena itu isinya banyak ilmunya dan insya Allah sangat bermanfaat, apalagi di pertanian Indonesia masa kini, di mana keterbatasan lahan dan keterbatasan tenaga menjadi kendala. Dan di situ sudah ada solusinya bagaimana tanam olah lahan satu kali dapat dilakukan untuk penanaman berkali-kali. Dan ini adalah video lanjutannya. Kalau kemarin kita fokus pada dasarannya atau pada bagian bawahnya atau tanahnya, saat ini kita akan lebih spesifik membahas tentang perawatannya Mas. Ya. Jadi kalau kemarin kita sudah disampaikan bahwa di lubang tanam ini salah satu rahasianya adalah dengan menggunakan agensi hayati, kemudian ditambah dengan pupuk kompos atau bahan organik. Bagian bawah itu tanpa menambahkan pupuk kimia. Dan tentunya pasti ada penunjangnya. Bagaimana tanaman ini bisa tetap optimal meskipun pupuk kimianya itu diminimalisir. Kemudian untuk perawatan Mas Didi, perawatan yang perlu dilakukan setelah pindah tanam biasanya dikocor, pupuk susulan atau spray Mas Didi? Dikocor dulu Mas. Saya kocor biasanya pakai pembedah tanah itu asam humat, power soil itu untuk membenahi tanah yang sudah rusak, artinya kan bisa dibenahi. Langkah yang pertama itu adalah pengocoran. Pengocoran itu dilakukan pada umur 7 hari. 7 hari setelah tanam langsung saya kocor itu. Di lubang tanam? Di lubang tanam. Kalau boleh tahu Mas, bahan yang digunakan itu apa saja? Saya menggunakan NPK, terus power soil, terus kalsium itu udah. Kalau boleh tahu Mas, untuk dosisnya NPK-nya berapa? Untuk dosisnya saya biasanya pakai tangki gendong itu Mas. 16 literan. Nah itu biasanya itu saya pakai sekitar 2 gelas itu untuk NPK-nya, kemudian power soil 3 sendok, terus kalsium 2 sendok. Udah cukup Mas? Udah cukup. Kalau NPK-nya itu kalau boleh tahu NPK-nya yang warnanya biru, putih, hijau? Yang biru NPK 1616. Oh, NPK 1616 yang biru ya, ke sahabat petani semua. Dan itu pas di lubang tanamnya dan umur sekitar 7 hari ya Mas ya, 7 hari setelah tanam itu langsung dikocor. Kenapa beliau bisa langsung mengocor dan menggunakan pupuk kimia? Ya karena tidak ditambahkan pupuk kimia ya Mas ya pas penanaman itu, dan beliau menyadari bahwa pengocoran itu harus segera dilakukan. Kalau tidak, itu mungkin pertumbuhannya juga akan menjadi terhambat. Ya. Sudah menggunakan pupuk kimia dan di bawahnya sudah ada trichoderma Mas. Tapi kenapa masih menggunakan asam humat? Atau apa yang dirasakan dengan penggunaan asam humat, khususnya tadi power soil itu Mas? Karena ini kan lahan janda ya Mas, otomatis pakai asam humat itu bisa menggemburkan tanah Mas. Jadi biar akar itu cepat merambat gitu loh, pemikiran saya seperti itu. Itu sudah bisa dibuktikan Mas kalau menurut pengamatan jenengan? Ya sudah bisa dibuktikan dengan hasilnya ini. Dan itu tidak pernah ketinggalan Mas? Ya, saya setiap kali ngocor pakai itu, power soil asam humat itu. Oke. Kalau boleh tahu Mas, tadi sudah ada NPK, sudah ada asam humat, masih ditambahkan dengan kalsium. Tujuan kalsium itu untuk apa Mas? Untuk biar tanaman itu kokoh Mas. Jadi istilahnya tuh imunisasi seperti kalau orang tuh. Biar imunnya tuh timbul gitu loh. Jadi tanaman tuh. Ketahanan terhadap penyakitnya itu menjadi lebih tinggi ya Mas. Jadi imunitasnya itu lebih meningkat. Dan untuk kocor hanya dilakukan 1 kali atau berapa kali Mas biasanya? Untuk kocor sampai saat ini saya cuma ngocor 3 kali. 3 kali? Sampai panen ini baru 3 kali? 3 kali. Kalau boleh tahu di umur berapa saja? Umur 7 hari, terus 14 hari, yang terakhir tuh belum lama kok ini Mas hitungannya. Yang awal fase vegetatif itu hanya 2 kali berarti ya Mas? Iya. Hanya di umur 7, kemudian 14. Kemudian untuk pengocoran ketiga itu sudah memasuki fase generatif. Fase generatif baru susulan. Kocor pertama dan kedua bahannya sama?
Sama. Kalau untuk yang ketiga? Yang ketiga juga sama, Mas. Oh, masih sama Ya. gitu. Hanya dengan menggunakan ada NPK 16 ditambah dengan kalsium, kemudian yang tidak tertinggal itu adalah asam humatnya. Dan mungkin itu juga menjadi rahasia yang semakin ke sini semakin terbukti bahwa penggunaan asam humat itu sangat baik untuk tanah gitu. Seperti yang tadi disampaikan, karena menyadari ini adalah lahan bekas, biasanya sudah mulai mengeras, kemudian ada residu pupuk kimia yang ditinggalkan mungkin di situ gitu. Jadi perlu pengurainya atau perlu pembenah tanahnya gitu. Jadi beliau setiap kali ngocor pasti disertakan untuk asam humatnya. Dosisnya adalah sekitar 3 sendok makan untuk 16 liter air ya Mas. Dan untuk hasilnya beliau tidak usah perlu berbicara, tapi tanaman bisa berbicara lah. Kemudian kalau dilihat dari struktur tanahnya memang bagus sahabat petani semua. Kalau Mas Didik mengatakan menggunakan asam humat itu saya percaya, karena masih ada bekas-bekasnya, warnanya masih ada kehitam-hitamannya. Ini di bekas mulsa juga masih ada bekas-bekas warna hitamnya. Dan menurut Mas Didik, untuk asam humat itu juga mutlak diberikan, apalagi pada lahan-lahan bekas ya. Khususnya lahan janda yang bekas-bekas itu. Pas lahan baru apakah juga menggunakan, Mas? Untuk lahan baru saya malah nggak pakai. Malah nggak pakai. Karena udah yakin ini. Ya, yakin karena masih steril. Baru, steril lah. Masih sangat steril itu. Dan lahan-lahan bekas beliau di 2, ketiga, keempat itu selalu menggunakan asam humat. Dan aplikasinya via kocor ya Mas ya. Kalau untuk spray apakah juga menggunakan untuk asam humat? Untuk spray saya nggak menggunakan asam humat Mas. Saya cuma menggunakan Morden sama Ultradap gitu Mas. Itu ketika fase vegetatif Mas? Iya, fase vegetatif. Penyepraian pertama pakai itu. Kalau boleh tahu untuk dosisnya berapa Mas? Untuk Ultradap saya pakai 2 sendok, sama Mordennya 1 tutup. 1 tutup. Itu di spray pertama. Kalau boleh tahu Mas, spray pertama itu nek jenengan di umur berapa kira-kira? Pokoknya setelah saya kocor sekitar umur 8 hari baru saya spray. Dan intervalnya sekitar? Itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Menambahkan fungisida? Fungisida ya, dicampur fungisida dikit sama insektisida. Kalau boleh tahu bahan aktifnya apa Mas? Mancozeb Mas. Mancozeb. Untuk insektisidanya Abamectin. Dosisnya 1 sendok. Ya. Hanya saya dengar sebagai jaga-jaga lah ya, langkah antisipasi keriting, kemudian mungkin serangan jamur. Gitu. Dengan penggunaan Morden tadi, apakah pertumbuhan tanaman bisa optimal Mas? Untuk penggunaan Morden nanti di daunnya itu kelihatan Mas, tebel mengkilap itu kalau pakai Morden itu. Sudah bisa dibuktikan ini Mas? Iya, sudah teruji nih sama. Pasti menggunakan? Iya, pasti menggunakan Mas. Pupuk yang seperti tadi disampaikan, itu berarti rutin diberikan dengan interval sekitar 7 hari sekali sampai berbunga, atau sampai kapan Mas kalau kayak Morden dan Ultradap tadi? Lihat situasi Mas, kalau musim hujan terus-terusan ya kita rutin nyeprainya itu. Jadi kalau untuk Morden dan Ultradap itu dicampur ya Mas, bukan sebagai rolling ya? Ya, dicampur. Jadi ada Mordennya, kemudian ada Ultradapnya, fosfatnya jadi lumayan tinggi dan ada sedikit kandungan nitrogen pada Ultradapnya itu, dan memang sangat sedikit ya, karena di lahan bekas tentunya dia juga perlu suplai nutrisi yang cukup itu. Kalau nutrisinya sampai terlambat ya nanti pertumbuhan juga akan nanti jadi kerdil Mas. Jadi kerdil itu. Kemudian kalau untuk fase generatif Mas, diganti atau masih tetap berlanjut menggunakan Mordennya atau gimana Mas? Untuk fase generatif saya Morden masih pakai, tapi tidak setiap kali nyepre. Misalkan sekarang nyepre, besok enggak pakai, terus besoknya lagi pakai. Saya campur pakai Kalinet itu. Kalau Kalinetnya dirutinkan atau selang-seling juga? Kalau Kalinet saya rutin. Pakai terus itu. Setiap kali nyepre saya pakai Kalinet. Dosisnya? Dosisnya 2 tutup. 2 tutup. Ya. Kemudian itu dimulai ketika mulai berbunga, mulai berbuah, atau kapan Mas? Fase-fase mulai pecah cabang itu sama pakai. Oh, sudah mulai memakai ya Mas. Jadi kalau untuk Mordennya itu mungkin agak dijarangkan, tapi pada dasarnya masih digunakan. Kemudian kalau untuk Kalinetnya itu rutin ketika sudah mulai pecah pang. Berarti pecah pang itu mungkin kisaran umur 40-an hari. Ya, 40-an hari itu Kalinet sudah masuk di situ, dan sampai saat ini. Iya, sampai saat ini masih pakai Kalinet. Manfaatnya untuk apa Mas? Untuk Kalinet itu memperbanyak buah Mas. Terus buahnya juga keras, besar-besar buahnya itu, berbobot lah, mengkilap juga kalau Kalinet itu. Itu baru pertama kali di lahan ini atau karena sudah sering menggunakan itu jadi bisa menyimpulkan seperti itu Mas? Saya setiap kali nanam pakai. Jadi harus pakai. Harus pakai. Berarti memang sudah teruji kualitasnya itu. Jadi kalau udah pakai kemudian ditinggal mungkin karena nggak begitu berefek. Tapi kalau ini sudah sering
pakai dan tidak ditinggalkan, berarti ya mungkin sudah cocok. Ya. Sudah cocok. Alasannya kenapa Mas? Sudah menggunakan Kalinet tapi Morden masih sering dimasukkan. Tujuannya itu untuk apa? Biar daun itu kan memperbaiki sel-sel daun toh Mas. Itu Morden itu bagus banget untuk memperbaiki sel-sel daun. Daunnya biar bagus terus itu loh. Jadi meskipun pada fase generatif atau pembuahan, tapi daunnya itu masih tetap bagus gitu ya Mas. Iya, jadi bagus. Tunas-tunas jadi masih tetap tumbuh atau tetap bermunculan, daunnya itu masih tetap awet gitu. Iya. Kadang kita juga terlupa karena sudah memasuki fase generatif, kita hanya fokus pada buahnya. Iya. Padahal daun itu juga lupa sama daunnya. Lupa sama daunnya. Padahal untuk berproduksi dalam jangka waktu yang lama, itu manakala daunnya itu masih bagus gitu. Iya. Jadi karena dapurnya itu kan daun gitu. Iya. Jadi sebisa mungkin nanti teman-teman bisa melihat pada bagian ujung-ujung ini masih terus bermunculan. Kemudian dari warna daunnya juga masih sangat terlihat. Intinya ini tidak mencirikan bahwa ini adalah lahan bekas. Bakal bunganya ini sangat banyak dan ini memang wajar ya Mas. Buahnya belum terlalu terlihat pada bagian atas karena ini baru pemetikan awal ya Mas ya. Iya, ini baru petik ke 3 kali, mau 4 besok itu. 3 baru 4 besok gitu ya. Wajar buahnya itu masih pada bagian bawah. Iya, masih bagian bawah. Masih pada bagian bawah. Kemudian nanti ketika sudah mungkin petikan ke 8, 9, 10 itu baru terlihat pada bagian atas. Ya. Kalau saat ini bisa teman-teman lihat ini masih pada bagian bawah. Buahnya juga banyak yang double. Kemudian tingkat kerontokan ada, tapi mungkin tidak terlalu parah. Ya. Mengingat cuaca. Kalau cuacanya ekstrim seperti ini memang biasanya yang dirasakan petani adalah buahnya kok gogrok atau rontok gitu. Tapi kalau panasnya tuh terlalu panas ini, buahnya ini kan. Di lahan milik Mas Didi ini alhamdulillah sampai sejauh ini, kemudian dari buahnya tadi sudah disampaikan kulitnya tebal, kemudian diameternya lumayan besar, menambah bobot. Kemudian kalau saya lihat warnanya juga agak mengkilap, kayak ada lapisan-lapisannya itu. Kemudian daunnya juga masih sangat muda. Mungkin itu terkait dengan penyepraian. Kemudian kalau untuk fungisida Mas, apakah ada yang ditambahkan selain mancozeb itu? Fungisida saya menggunakan azoxystrobin sama difenoconazole. Difenoconazole itu mulai buah. Mulai buah tuh pakai terus. Pakainya sama kandungan chlorothalonil Mas. Chlorothalonil ya. Itu lalu pakai. Dosisnya sekitar berapa itu Mas? Saya pakai 15 mili untuk yang azoxystrobin sama difenoconazole itu. Terus untuk chlorothalonil saya pakai 2 sendok. 2 sendok. Untuk mancozebnya masih digunakan atau sudah? Mancozeb pasti masuk Mas. Masih tetap masih yang penting masuk. Bahan aktifnya itu beda-beda, itu bisa dicampur. Oke, jadi dari awal sampai saat ini mancozeb tetap digunakan dan dosisnya sama atau ditingkatkan? Masih sama Mas. Masih sama. 1 sendok. 1 sendok. 1 sendok. Kemudian ditambahkan dengan fungisida lain. Kemudian tadi ada chlorothalonil, kemudian azoxystrobin dan difenoconazole. Itu rutin diberikan ketika sudah berbuah ya Mas ya. Kemudian kalau untuk inseknya Mas, biasanya nanti akan ada pertanyaan bagaimana cara mengatasi lalat buah. Nah kan sebenarnya kan sebelum kita berbicara tentang mengatasi, di situ itu ada atau tidak. Kalau di daerah sini itu mayoritas lalat buah itu banyak atau tidak Mas? Kalau di daerah ini banyak Mas lalat buah karena dekat banyak pohon-pohon itu kan. Ya menggunakannya antisipasi pakai kandungan asefat Mas. Asefat itu. Asefat itu biasanya baunya itu cukup menyengat. Jadi sifatnya adalah pengusir ya Mas. Pengusir biar lalat buah nggak mendekat. Kalau boleh tahu Mas, aplikasi untuk lalat buah itu dimulai ketika mulai berbuah atau sebelum mulai berbuah sudah diaplikasikan atau menunggu merah baru diaplikasikan? Mulai fase generatif saya masuk Mas. Asefat itu. Jadi sifatnya adalah pencegahan. Pencegahan, gitu ya, jangan sampai masuk. Nah, mungkin itu sahabat petani semua yang menjadi catatan. Banyak yang menanyakan apa obat lalat buah itu. Kalau sudah terlanjur masuk, itu memang agak susah. Yeah. Sebaiknya itu ketika mulai berbuah itu sudah langsung sering dimasukkan gitu. Sifatnya itu adalah pengusir atau hanya menimbulkan bau-bau yang mungkin kurang disukai dan dia akan menjauh. Tapi itu akan berbeda halnya ketika sudah masuk kita baru mengaplikasikan gitu. Kadang itu kalau kita sudah terlambat ya obatnya sama, tapi nanti efikasinya atau cara kerjanya menjadi berbeda. Jadi itu yang mungkin menjadi catatan penting. Kemudian yang menarik Mas Didi, yang pertama adalah pada bagian bawah, ini sistem yang digunakan adalah zigzag. Zigzag ya. Pertimbangannya kenapa Mas? Biar nggak bertabrakan Mas. Itu. Jadi yang di atas tuh bisa lebih longgar gitu loh. Lebih leluasa gitu ya Mas. Lebih leluasa. Dan kalau sejajar mungkin agak sedikit bertabrakan, berbenturan gitu. Jadi rekomendasi ini Mas Didi kalau bisa dengan jarak tanam yang mungkin sama, kalau ini sekitar 50 kali 50. Iya, 50 kali 50, tapi untuk lubangnya itu diselang-seling atau dibuat zigzag, tidak sejajar.
mengurangi resiko berbenturan antar tanaman. Kemudian yang kedua adalah Mas Didi itu paling rapi. Bisa dilihat pada bagian bawah ini tidak ada tunas air, pasti dihabiskan. Ya. Dan batangnya itu cenderungnya besar, keras, kuat. Pertimbangannya kenapa selalu dilakukan perempelan, Mas? Saya lakukan perempelan jadi untuk pertumbuhan ini lebih cepat, Mas. Sama untuk pohon lebih kokoh. Otomatis kan nutrisi itu kan langsung ke atas, Ya. Nggak ke cabang-cabang gitu. Kalau ada orang yang beranggapan tanaman cabai rawit itu kalau tidak dilakukan pemangkasan atau pengurangan tunas air, itu tetap akan menghasilkan buah. Ya. Apa mboten eman-eman gitu. Apa tidak sayang kalau tunas air yang harusnya berbuah itu kok malah dipangkas gitu. Kalau pertimbangan Mas Didi, kenapa, Mas? Kalau saya lebih seneng kayak gini, Mas, metode ini. Karena kalau model yang anakan dipelihara itu kan makin rungkut, Mas. Jadi Ya. nanti buahnya di atas tuh mah kurang. Iya. Kalau model kayak gini nanti kelihatan buah di atas, naik terus itu. Jadi lebih fokus gitu ya, Mas. Iya. Mungkin kalau secara jumlah bisa jadi yang ada tunas airnya itu lebih banyak buahnya. Iya. Tapi kalau secara bobot bisa jadi itu lebih sedikit Iya. dibanding dengan ini. Dan kualitas buah yang dihasilkan insya Allah lebih bagus yang hanya satu gitu ya, Mas. Iya. Untuk ketahanan pohonnya lebih kuat yang ini. Oke, Mas. Jadi setiap kali penanaman itu pasti dirempel habis, Mas. Iya, saya rempel habis. Di tanaman CMK dan rawit ini pasti Ya, semua saya rempel habis karena biar pertumbuhannya lebih cepat, Mas. pertumbuhan lebih cepat. Kemudian dari buah yang dihasilkan apakah ada bedanya juga, Mas? Untuk buah lebih maksimal yang dirempel menurut saya. Lebih maksimal itu, jadi lebih fokus pada batang utama itu ya, Mas. Iya. Kemudian kalau untuk perawatan juga apakah bisa lebih mudah atau gimana? Lebih mudah yang dirempel, Mas, karena kita juga hemat nutrisi maupun insektisida, fungisida, karena untuk penyepraian dari bawah itu lebih langsung kena ke atas, Mas. Kemudian sirkulasi bagian bawah juga sangat lancar gitu ya, Mas. Iya, Jadi untuk sirkulasi udara itu kan lebih leluasa, jadi nggak begitu lembab. Jadi ada kaitannya dengan busuk batang juga mungkin ya, Mas ya. Jadi kalau busuk batang kan di sini bisa dikategorikan sangat minim, Iya. bahkan bisa dikategorikan hampir tidak ada. Itu juga kayak mungkin karena sirkulasi udaranya cukup lancar, pencahayaan juga bisa tembus, kemudian ketika spray juga bisa lebih mudah. Iya. Gitu. Mungkin ini bisa menjadi pertimbangan sahabat petani semua. Ternyata sistem perempelan seperti ini menurut saya pun juga sangat bermanfaat gitu, dan sangat terlihat di sini sangat rapi, kemudian perawatannya lebih mudah, hasilnya juga bisa menjadi lebih maksimal gitu. Kemudian sahabat petani semua kadang mungkin juga bertanya-tanya kok tanamannya banyak yang terkena busuk batang. Itu bisa jadi karena pertama kelembapan bisa jadi, kemudian area-area batang yang dekat dengan sistem perakaran, sistem mosa, itu ketika hujannya cukup deras itu juga akan berdampak karena airnya itu nanti akan memantul dari bawah kemudian ke atas sehingga akan menjadi lebih lembab. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu sumber terjadinya busuk batang. Untuk di lahan Mas Didi ini untuk busuk batang bisa dikategorikan jumlahnya sangat minim, bahkan bisa dikategorikan hampir tidak ada. Pertanyaannya Mas Didi, setelah melakukan perempelan atau kapan perempelan itu dilakukan, Mas? Setiap kali muncul tunas langsung dirempel. Hitungannya berarti bukan hari ya, Mas ya? Bukan hari, setiap kali muncul tunas langsung dirempel aja, biar nutrisi itu bisa langsung terserap ke atas. Dan jangan eman-eman gitu. Kalau Jangan sudah eman-eman. cukup besar nanti biasanya Eman-eman. eman-eman. Iya. Jadi kalau masih kecil itu jadi nanti akan pertimbangannya akan menjadi lebih mudah lah atau tidak terlalu beresiko juga. Setelah melakukan perempelan, apakah langsung dispray atau tidak, Mas? Atau gimana? Biasanya langsung saya spray, Mas. Selang 1 hari saya spray. Biar tidak menjadi tempat masuknya penyakit itu ya, Mas? Iya, Mas? biar istilahnya kalau habis dirempel itu kan luka atau Luka. pohon itu, biar nanti terobati itu Lukanya cepat kering dan terobati, jadi tidak menjadi sumber masuknya penyakit gitu, Mas. Kemudian kalau untuk daun bawah ini apakah juga dirempel atau gimana ini, Mas? Untuk daun bawah saya rempel juga, Mas, biar sirkulasi udara itu lebih leluasa itu loh. Kalau merempelnya ini baru-baru ini atau udah lama, Mas ini? Udah lama untuk perempelan. Itu indikasinya untuk perempelan daun bawah cabang Y ini indikasinya untuk siap dirempel itu ketika sudah menguning atau ketika sudah buah langsung dirempel atau gimana? Ketika atas sudah muncul buah itu langsung saya rempel. Nempel biar sirkulasinya lebih lancar. Kemudian kalau daun-daun bagian bawah itu juga mungkin sudah tidak produktif Iya. lagi, hanya menghabiskan Nutrisi nutrisi. Kemudian kalau kita spray juga itu juga makan mengganggu. ganggu gitu, jadi banyak pertimbangan.
Jadi layaknya manusia ketika kita hidup pada lingkungan yang sehat, tanamannya juga akan sehat gitu ya Mas ya, dengan sirkulasi udara yang lancar, kemudian perawatan akan menjadi lebih mudah, kemudian penyakit pun juga tidak betah. Kemudian kalau dilihat dari batang-batangnya, lahan milik Mas Didi ini memang sangat kokoh, besar, dan itu memiliki antibodi yang mungkin lebih tinggi dibanding dengan yang anakannya banyak gitu. Meskipun satu tapi dia kuat. Meskipun cuacanya ekstrim, alhamdulillah masih sangat aman meskipun ini juga lahan bekas. Kemudian biasanya untuk lahan bekas juga tanamannya itu tidak mau optimal atau tidak sesubur kalau lahan pertama. Di samping dengan asam humat mungkin juga menjadi perhatian terkait pemberian nutrisi, itu jangan sampai telat mungkin ini. Meskipun bisa lewat bawah, kemudian atau bisa lewat spray, intinya nutrisi jangan sampai terlewatkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua, Mas Didi. Untuk yang petani muda, tetap semangat, jangan gengsi. Intinya bertani itu menyenangkan dan asik. Dan kalau sudah menekuni, insya Allah akan menjadi candu. Iya, akan menjadi candu, ketagihan. Ketagihan, dan beliau sudah membuktikannya. Bahkan setiap hari mungkin kangen melihat tanaman. Apalagi harganya pas bagus. Iya. Mungkin itu sahabat petani semua, sebelum kita akhiri saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas. Yang pertama, ini adalah lahan bekas, penjelasan detailnya sudah disampaikan pada video kami yang pertama. Untuk perawatan 7 hari setelah tanam, ini langsung dikocor menggunakan NPK 16 ditambah dengan kalsium, kemudian ditambah dengan asam humat. Asam humat jangan sampai terlewatkan, apalagi di lahan bekas. Fungsinya adalah untuk mengurai residu pupuk kimia yang ada di dalam tanah, kemudian menggemburkan tanah kembali, karena tanahnya ini karena lahan bekas biasanya sudah mengeras. Nah, untuk menggemburkan itu bisa disertai dengan bantuan asam humat. Kemudian kalau untuk spray sendiri pada fase vegetatif, beliau menggunakan Mordenfol ditambah dengan Ultradap rutin setiap 7 hari sekali. Kemudian inseknya hanya menggunakan Abamectin, kemudian fungisidanya hanya menggunakan Mancozeb, masing-masing 1 sendok. Itu terus berlanjut sampai memasuki fase generatif. Untuk Mordenfol sendiri meskipun fase generatif masih tetap dilanjutkan, tapi pemakaiannya lebih dijarangkan. Fungsinya adalah untuk menjaga daun supaya tetap sehat, tunas air bagian atas atau pupus itu masih tetap bermunculan sehingga dapat berproduksi dalam jangka waktu yang lama. Kemudian untuk pembuahan beliau fokuskan pada kalium fosfat, utamanya menggunakan Kalinet, dan diberikan secara rutin untuk menunjang pemberian nutrisi, karena beliau menyadari bahwa ini adalah lahan bekas tanpa ditambahkan dengan pupuk kimia pada bagian bawah, sehingga perlu rutin untuk menggunakan pupuk Kalinet, sehingga setiap kali spray itu pasti digunakan. Untuk fungisida yang beliau tambahkan ada bahan aktif fluorotalonil sekitar 2 sendok, kemudian untuk azoxystrobin dan difenoconazole sekitar 15 mili setelah tanaman mulai berbuah. Kemudian untuk pengusir lalat buah beliau menggunakan asifat ya Mas ya. Dan dimulai ketika mulai muncul buah. Jadi jangan menunggu lalat buah masuk baru kita lakukan pengendalian, tapi diusahakan pencegahan sejak sedini mungkin. Kemudian yang menarik dari lahan ini adalah menggunakan sistem tanam zigzag dengan jarak sekitar 50 x 50 cm. Zigzag itu dimanfaatkan untuk antar tanaman itu bisa tumbuh secara leluasa atau tidak langsung terbentur dengan tanaman yang sebelahnya. Kemudian untuk sistem perempelan dilakukan perempelan habis. Setiap kali menanam beliau pasti melakukan sistem itu, karena dengan penghabisan tunas air ini dirasa lebih menguntungkan. Yang pertama, saluran nutrisi menjadi lebih optimal pada bagian cabang utama, kemudian perawatan menjadi lebih mudah, kemudian lebih kuat atau lebih kekar tanamannya sehingga lebih terhindar dari serangan hama dan penyakit. Kemudian untuk pengendalian hama dan penyakit juga menjadi lebih mudah karena bisa menjadi lebih fokus. Dari kualitas dan kuantitas buah yang dihasilkan, sistem perempelan ternyata memiliki hasil yang lebih maksimal menurut Mas Didi ya. Mungkin ada yang berasumsi lain, tapi ya namanya asumsi ya boleh saja gitu. Tapi menurut pertimbangan Mas Didi, dengan sistem perempelan seperti ini hasilnya lebih berkualitas dan kuantitasnya juga menjadi lebih tinggi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Mas Didi. Terima kasih sahabat petani semua. Salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.